Halo teman-teman semua, pada hari ini hari Minggu ya, selamat menyambut Advent keempat ya, menjelang Natal nanti tanggal 25 Desember. Hari ini saya kembali mau membuat satu video kesaksian sahabat saya, Mbak Rina. Iya. Mbak Rina adalah seorang pelayan Tuhan di gereja kami, dan hari ini dia akan menceritakan apa yang pengalaman spiritual dia bersama dengan Tuhan. Iya, Ya, betul. Mbak Rina ini asalnya dari kepercayaannya berbeda ya Mbak Rina ya. Iya, berbeda. Ya, Iya. tadinya dia bukan Kristen dan sekarang dia menjadi anak Tuhan. Iya. Kita dengerin ya teman-teman. Ya, apa Iya. kabar Mbak Rina? Kabar baik, Cilus. Baik ya. Iya. Mbak Rina panggil aku Cilus. Iya, Cilus. Ya, kan kita saling Iya. mengasihi dan menghormati. Iya, semua orang panggil gue Cilus. Iya, iya. Nggak apa-apa. Yang penting pokoknya kita dekat lah satu Iya, dengan yang lain iya. ya. Ya, Mbak Rina apa nih yang mau diceritakan nih? Ada sesuatu yang terus membuat saya jadi rindu terus sama Tuhan Yesus Ya, sejak saya mengenal Dia dari kecil. dari Iya. kecil. Iya. 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 Tapi waktu itu belum menjadi Kristen ya. Belum. Keluarga saya semuanya Muslim. Ya, beda ya. Iya, sampai sekarang. Ya. Iya. Terus apa tuh Mbak Rina tuh? Pengalaman ketemu dengan Tuhannya seperti apa, bisa diceritain nggak Mbak Rina? Bisa. Ya. Sepele sih karena anak masih kecil waktu Ya. itu. Saya tertarik sama gambar Tuhan Yesus. Oh Gambar-gambar Tuhan Yesus yang seperti ini. kelihatan Ya, ya teman-teman. Kelihatan Di ya sini. teman-teman. Nih. Ya, Nah, ini gambar ini. Tuhan Yesus. Ya. Ya, gambar-gambar seperti ini. Saya tertarik dengan gambar seperti ini. Awal mulanya itu. Perjamuan Kudus. Iya, Ya. iya. Boleh saya ceritain buat sahabat-sahabat yang terkasih yang Iya. boleh mendengar? Dengan senang hati. Iya. Iya, dengan senang hati. Ya, shalom sahabat-sahabat terkasih di mana saja yang bisa mendengarkan ini. Di sini Rina akan bersaksi tentang bagaimana Rina menerima Tuhan Yesus. Waktu itu umur Rina masih 9 tahun dan kelas 3 SD. Ya. Ada seorang teman yang orang Batak, dia di SD. Saya kebetulan di SD negeri. Oke. Iya. Nah, ada temen orang Batak yang memberitahu gambar ini, aku punya gambar loh, bagus banget gitu. Gambarnya seperti ini. Nih, gambarnya seperti ini. Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus, gambar Tuhan Yesus. Iya, gambar seperti ini. Nah, kenapa ya? Kok aku tertarik gitu dengan gambar-gambar ini? Itu awalnya sahabat. Nah, dari gambar itu, Rina berusaha mencari di luaran sana, di tempat tukang gambar, abang-abang. Iya. Tapi sahabat, nggak Rina temukan di tempat tukang gambar yang abang-abang jualan. Iya. Nah, Rina datang lagi ke teman Rina yang memberitahu gambar ini. Gimana sih caranya bisa Rina dapat gambar ini gitu, gambar Tuhan Yesus. Oh, kalau kamu mau dapat gambar ini, kamu harus ikut pelajaran agama Kristen gitu. Iya. Itu diadakannya setiap hari Jumat sepulang sekolah. Oke. Iya, karena tertarik dengan gambar yang ini. Nah, Rina mau deh ikut pelajaran agama Kristen di yang diselenggarakan oleh SD negeri Rina waktu itu. Iya. Untuk mendapat itu, Rina ikut temen belajar pelajaran agama Kristen yang diadakan sepulang sekolah. Iya. Nah, temenku sempat bilang begini, kalau kamu mau dapat gambar ini 2 sekaligus, kamu harus hafal ayat hafalan Alkitab yang pertama. Artinya di antara semua teman-teman yang hadir, kamu harus yang pertama yang tunjuk tangan. Nah, nanti kamu dapat 2 gambar ini. Nah, motivasi Rina apa? Cuman mau dapat gambar ini. Nah, akhirnya singkat cerita Rina ikut deh pelajaran agama Kristen itu. Untuk yang pertama. Iya, waktu itu guru agamanya Om Niko. Iya. Sempat juga diperkenalkan. Om, nih ada yang baru namanya Rina mau ikut pelajaran. Oh iya, Rina nanti ayahnya marah nggak? Ya, aku bilang, saya nggak akan bilang karena saya mau dapat gambar ini, saya bilang gitu. Nah, waktu itu ayat hafalan yang diberikan setelah pelajaran agama Kristen itu adalah Yohanes 3 ayat 16 yang bunyinya,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu ayat pertama yang Rina hafalkan. Nah, itu Rina bawa pulang itu, pinjem Alkitabnya sama Om Niko. Alkitabnya dibawa pulang. Iya, dibawa Oke, pulang, heeh. pinjem. Karena apa? Ya, kan Rina sendiri nggak punya Alkitab. Iya. Iya. Nah, begitu minggu depan pelajaran agama Kristen Jumat depan, bener nih. Rina adalah yang pertama kali tunjuk tangan. Iya, untuk Mendapatkan bisa gambar mendapatkan ini. gambar itu 2 sekaligus. Jadi motivasinya pertama adalah gambar-gambar ini. Iya. Motivasinya. Nah, akhirnya Rina juga dapat dong ya gambar 2, bisa ada ayat hafalan. Saya nggak tahu gimana. Ayat hafalan itu menyentuh dan masuk di dalam hati, jiwa, dan nurani Rina. Dari mulai kecil itu sampai sekarang. Kenapa? Itu bukan dengan percuma Tuhan hadir. Saya percaya. Mulai dari saat itu, Rina benar-benar merasakan damai sejahtera karena Rina boleh mengenal Tuhan Yesus. Walaupun Rina berbeda di dalam rumah. Nah, dari situ memang Rina belum bisa berani terus terang kepada keluarga. Kalau Rina mengasihi Tuhan Yesus, mulai mengenal Tuhan Yesus. Karena apa? Bapak Rina polisi dan ada rasa takut. Iya, Tapi bukan berarti bohong ya sahabat, takut aja. Tapi saya rindu sekali untuk terima Tuhan Yesus. Yang itu tidak bisa Rina sampaikan kepada orang tua pada waktu usia itu gitu. Iya. Mengikut aja sampai akhirnya usia Rina 16 tahun lulus SMA. Nah, di situ aku kembali ke orang tua dan mau nggak mau bapak saya mulai memperhatikan. Kok anak ini berbeda gitu. Kok dari cara mengasihi orang tua, dari cara mengasihi saudara-saudara berbeda. Karena apa? Ya karena cinta Tuhan yang udah mulai tumbuh di hati Rina. Sejak kapan? Sejak kelas 3 SD, umur 9 tahun itu Rina mengenal Tuhan Yesus. Dan Rina diam-diam juga sudah ke gereja. Waktu itu ke gereja Santapan Rohani Indonesia yang di Jalan Wijaya. Wijaya 1 ya. Iya. Rina ke situ jalan kaki. Karena apa? Nggak punya uang buat ongkos. Waktu itu masih ada beca, tapi Rina juga nggak mampu buat bayar beca. Tapi Rina percaya, Rina punya kerinduan yang kuat untuk mengenal Tuhan Yesus. Dari mulai sekolah minggu, ikut pelajaran agama Kristen, sampai lulus SLTA, Rina tetap menempatkan Tuhan Yesus di hati Rina. Nah, itu bentar. Ya. Itu nggak ada yang bimbing ya? Nggak ada yang bimbing. Jadi sendirian Nggak ada, aja sendirian. ya? Oke. Iya. Nah terus adakah kendala waktu Rina dewasa setelah lulus SMA dengan orang tua? Ada pastinya. Terus Rina mundur? Enggak. Gimana dengan orang tua yang ya akhirnya Bapak Rina nanya langsung, agak marah memang. Karena apa? Ya di antara 9 bersaudara, Rina yang berjuang sendiri untuk mengenal Tuhan Yesus. Dan Rina buktikan itu di kehidupan sehari-hari dengan mengasihi orang tua, menghormati orang tua, mengasihi saudara, itu Rina terapkan. Cinta Tuhan begitu besar dan Rina aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari juga begitu besar. Dan itu bedanya. Rina boleh merasakan kasih, kelemah lembutan, sukacita. Pokoknya Rina belajar menerapkan buah roh yang sudah Tuhan berikan. Luar biasa ya teman-teman ya. Iya. Nah, ini buktinya waktu orang tua Rina, ini kakaknya. Mungkin agak ini ya teman-teman, ini kakaknya zaman dahulu kala. Ya, itu kartu keluarganya. Iya. Nah, 9 bersaudara ini semuanya Muslim dan Rina sendiri yang akan masuk Kristen. Kendalanya gimana? Ini dengan kartu keluarga ini bapak saya menegur begini. Kamu lihat kartu keluarga ini, semuanya Islam. Bagaimana bapak di mata tetangga, orang-orang, karena kebetulan bapak sendiri polisi, dianggap tidak bisa membimbing anak.
Tapi pendeta pernah berpesan bahwa agama tidak perlu diperdebatkan, cukup didoakan. Ya. Rina selalu bawa dalam doa supaya Tuhan Yesus yang menyentuh hati Bapak saya yang keras. Saya selalu bawa dalam doa, dan saya juga membeli Alkitab dan saat teduh yang saya taruh di meja kerja Bapak saya. Alkitab kecil. Nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Opanya Iya. nggak apa-apa. Bapak nggak apa-apa. Memang seperti kelihatan acuh. Tapi gini Cik Lus, pada suatu malam saya mendapati jam 12 malam, saya belum tidur. Mau ke toilet karena rumah kami atas bawah. Oke. Iya. Nah, saya ke bawah mau ke toilet. Saya lihat bapak saya sedang membaca Alkitab dan saat teduh. Iya. Dan sempat waktu saya turun itu sempat diprosotin ke dalam kolong meja. Karena saya lihat itu nggak ada di meja. Iya. Saya percaya itu Cik Lus. Roh Kudus sudah mulai bekerja. Iya. Nah, itu saya umur 16 tahun lulus SLTA. Waktu itu berproses dan saya percaya Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan saya. Akhirnya pada tahun 1987, 3 tahun kemudian, bapak saya panggil saya lagi. Iya, Rina, sini kamu. Ya, saya sebagai anak yang baik, penurut, ya saya bilang iya Pak. Kamu sudah merasa bahwa agama yang kamu ikuti, kamu merasa nyaman? Iya, saya gitu. Dan kamu yakin kamu tidak akan kembali lagi ke agama yang lama? Enggak, saya bilang. Kalau kamu memang sudah merasa yakin dan percaya dengan agama, bapak saya nggak bilang Kristen, Nasrani. Iya, Nasrani. Kamu boleh. Kamu bapak izinkan untuk ikut agama Nasrani. Itu rasanya Cik Lus seperti disiram air es dingin, sejuk sekali di hati. Itu adalah Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang bekerja. Itu bukan rencana saya, tapi Tuhan yang berkuasa dan yang bekerja di dalam hati, jiwa, dan roh bapak saya. Puji Tuhan. Waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk mencari gereja yang terdekat, yang dekat dengan terminal, karena saya anak angkot yang biasa naik bus dari angkot ke angkot, itu yang saya lakukan. Nah, saya cari gereja di Blok M yang dekat dengan terminal adalah GKI Panglima Polim. Oh ya, jadi iya, kesini ya. dan saya bisa jalan kaki ke sini dari terminal. Ya, itu yang menjadi pilihan. Dan waktu itu Pendeta Lydia Zakaria yang menjadi pembimbing saya. Sudah almarhum sekarang. Beliau dengan sabar selalu mengajarkan bahwa dalam doa dan jangan berdebat dengan saudara, dengan orang tua, dengan keluarga. Itu sahabat yang sudah bisa saya sampaikan. Mungkin dari Cik Lus ada yang akan ditanyakan tentang cerita saya. Tadi pengalaman mengikut Tuhan kan dari umur 9 tahun sampai pada waktu ketahuannya pada umur 16 tahun. Iya. Mbak Rina pernah nggak mengalami kendala atau masalah yang cukup berat yang dialami sehingga membuat hati gimana gitu, galau atau apa gitu? Soal kendala itu tetap ada. Iya. Saya percaya memikul salib itu berat sahabat. Yeah. Dan itu saya mengalami kendala. Saya sempat mengalami banyak hal dalam pribadi saya, dalam perjalanan hidup saya, itu banyak kendalanya. Tapi saya mau bersyukur, adalah hal yang membuat saya bahagia dan menguatkan saya. Ya. Ya. Lanjut lagi, tadi ada gangguan sedikit teman-teman. Ya. Ya. Hal yang membuat saya mengucap syukur dan lebih yakin, saya memiliki Tuhan Yesus adalah pada waktu masih SD, saya ikut perlombaan di acara 17 Agustus. Ya, di situ saya ikut lomba memasukkan benang ke dalam jarum. Iya. Nah, di situ saya ingat, saya udah sampai lapangan, sudah banyak teman-teman di situ yang mau ikut lomba. Loh,
saya belum berdoa, saya kan punya Tuhan Yesus. Aku lari pulang, aku naik ke loteng. Ya Allah. Iya, aku naik ke loteng, aku berdoa dulu. Aku nggak pinter berdoa, tapi aku percaya doaku didengar Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau perlombaan. Tolong Tuhan berikan yang terbaik buat saya. Amin. Udah, aku turun lagi ke lapangan. Bener, saat perlombaan dimulai dan saya ikut perlombaan itu, ya deg-degan juga sih. Aduh, Tuhan Yesus bener nggak ya ada? Teman-teman, pada saat lomba itu Tuhan ada loh. Kenapa? Ya menyertai saya pada saat ikut perlombaan dan saya diizinkan Tuhan mendapatkan juara 1, memasukkan benang ke dalam jarum. Nah, itu adalah hal pertama yang menguatkan saya bahwa Tuhan Yesus itu ada di hati saya dan selalu menyertai saya. Itu Sungguh indah. polos banget ya teman-teman ya. Jadi cuma hanya mengandalkan Tuhan, dia tahu kalau ada Tuhan Yesus, Tuhan akan Iya. menolong dia. Sempet-sempetnya dia lari pulang, Iya, iya lari benar. pulang untuk berdoa, padahal di situ aja bisa Iya, berdoa ya. Tapi iya. ya inilah masih lugu lah ya pada Iya. waktu masih lugu. Iya, Sis Mbak Rina, iya, itu kan tadi masalahnya ya pada waktu Mbak Rina menjadi pengikut Tuhan, iya, itu kan berpikirannya orang tua dalam iya, hal ini bapaknya ya, iya, bapaknya ya. Bapak. Nah kalau saudara-saudaranya Mbak Rina gimana? Karena kan bersembilan berkeluarga kan, Iya, iya. itu mereka gimana tuh? Sikap saya adalah menjadi kakak yang baik karena kebetulan saya adalah nomor 2 di antara 9 bersaudara. Nah, jadi adik-adik saya 7 sahabat. Nah, di antara semua 7 adik-adik saya itu, saya memperlakukan mereka semua dengan kasih seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Puji Tuhan, adik saya semua sampai hari ini semua sayang sama saya. Iya, karena saya Nggak ada yang menentang tuh sama sekali. nggak ada, karena saya selalu ya. memperlakukan dengan kasih. Kalau mereka mau sholat, saya juga mompa air supaya mereka bisa wudhu. Saya memperlakukan setiap hal dengan kasih. Saya juga selalu menolong sebagai kakak yang baik dalam belajar, dalam mengasuh adik. Semua saya lakukan dengan penuh kasih, seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Ibu saya pun tidak menentang, karena apa? Karena dia tahu Tuhan Yesus yang sudah hadir di hati saya dan saya aplikasikan di dalam kehidupan saya setiap hari, itu menjadi cerminan. Jadi Alkitab itu terbuka bukan di dalam mimbar, tapi di dalam hidup setiap kita. Jadi jadilah kita Alkitab yang terbuka di dalam kehidupan kita. Iya, benar sekali ya Mbak Rina ya. Iya. Orang lain bisa melihat bahwa di dalam diri kita itu ada Kristus di dalamnya. Itulah cerminan aplikasi kita di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan itu hidupnya di dalam Tuhan. Itu boleh diaplikasikan kepada orang lain. Sehingga tadi orang lain tuh melihat pada kita bahwa dia melihat Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Ada pengalaman lagi nggak Mbak Rina yang lain, Mbak? Iya, ada pengalaman lagi yang lain yang lebih bersukacita lagi. Selain pada saat Bapak saya mengizinkan saya dibaptisidi, saya juga selalu berdoa agar saudara-saudara saya boleh menerima Tuhan Yesus. Nah, saya percaya setiap hal yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan saya, itu ada tangan Tuhan yang bekerja. Ya, ada adik saya persis nomor 3 yang akhirnya pernah ikut katekisasi dengan Bapak Pendeta Hamakonda. Iya, tapi Tuhan berkehendak lain. Pada saat ikut katekisasi, pacarnya berbeda keyakinan dan menarik dia kembali. Iya, di situ saya sedih. Enggak, karena apa? Saya bilang itu mungkin Tuhan belum izinkan juga adik saya untuk ikut saya. Setiap hal yang saya alami di dalam kehidupan saya tidak marah sama Tuhan, karena saya selalu berkatakan Tuhan Yesus baik buat saya. Itu Cik Lus. Memang Mbak Rina ini sampai sekarang aja ya sebagai pelayan Tuhan di gereja ini juga boleh menjadi berkat nih Mbak Rina nih. Amin, puji Tuhan. Selalu sabar, selalu rendah hati, selalu lembut sama orang. Ini yang terlihat di dalam pelayanan Mbak Rina yang memang kita nggak satu bidang ya, tapi kita sering ketemu, kita sering ngobrol seperti ini. Ya, saya bisa merasakan bagaimana seorang Mbak Rina ini seperti ini. Ada Tuhan memang ada di dalamnya. Karena itu boleh dicerminkan di dalam perkataannya Mbak Rina, di dalam sikapnya Mbak Rina, ya kehidupan sehari-harinya Mbak Rina, ada Tuhan di dalamnya. Gitu. Luar biasa nih memang Mbak Rina ini. Dia menjadi contoh teladan bagi teman-teman
terutama di gereja kita ini. Amin, Ya. puji Tuhan. Ada lagi nggak Mbak Rina? Banyak pengalaman baik yang saya alami. Mungkin saya putus aja sampai di saat saya berkeluarga. Ya. Saya memiliki suami dan 2 anak. Sampai pada anak saya yang pertama itu umur 17 tahun. Iya, 17 tahun. Secara ekonomi kami bukan yang berlebihan, tapi Tuhan berikan cukup. Iya. Nah, waktu itu saya bingung mau kasih apa buat anak saya. Karena itu 17 tahun adalah saat-saat yang remaja dan saat dia harus dewasa di dalam iman. Iya, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, anak saya yang pertama umur 17 tahun. Apa yang layak saya berikan untuk anak saya? Dan itu akan berharga di matanya dan sampai akhir hidupnya. Benar, pada saat anak saya usia 17 tahun, saya berikan sesuatu. Mungkin sahabat juga nanya, apa sih sesuatu? Iya, apa sih sesuatu itu? Benar. Saya nggak bilang apa-apa sama anak saya, tapi pada saat hari hanya dia berulang tahun, saya peluk dia, saya cium dia, dan saya berikan sesuatu ke dalam tangannya. Saya bilang, anakku, usiamu 17 tahun, dan mama bisa kasih ini buat kamu. Apa sahabat yang saya kasih? Saya kasih 1 gram anting salib. Buat apa? Salib adalah tanda pengasihan Tuhan. Itu yang bisa saya berikan buat anak saya. Supaya apa? Dia terus dikuatkan sepanjang hidupnya. Dan dia terus berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Salib Tuhan selalu menyertai sepanjang hidupnya. Itu yang bisa saya berikan, sahabat. Itu yang bisa saya berikan. Anak saya juga menangis saat itu. Dia nggak nyangka, oh ini yang diberikan mama. Dia merasa bahwa itu cukup berarti. Sekarang anak saya sudah berusia 20 tahun. Dia sudah menginjak semester 7. Dan dia terus tumbuh di dalam Tuhan. Dan kalau boleh ada kerikil, ada masalah di dalam kehidupan kami, dalam perjalanan kehidupan kami selalu berpegang erat dan kami selalu berdoa bersama bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami saat ini, kita kembalikan. Tuhan yang punya kendali. Kami berserah, biarkan Tuhan yang berjalan di depan dan kami akan mengikuti jalan-jalan yang sudah Tuhan sediakan buat kami sekeluarga. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat buat sahabat semua dan saya juga mengasihi saudara-saudara. Selamat hari Minggu, selamat sudah mengikuti ibadah. Tuhan memberkati sahabat terkasih dimanapun berada. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Rina. Mbak Rina sudah memberikan kesaksian yang luar biasa. Ini kalau saya berpikir ya, bagaimana perjuangan Mbak Rina dari umur 9 tahun menjadi pengikut Tuhan itu tidak mudah, pasti tidak mudah. Apalagi masih kecil pada waktu itu ya. Tapi apa yang dia pelajari, ini yang saya bingung ya. Dia bisa belajar sendiri loh. Kalau saya menjadi pengikut Tuhan tuh ada pembinanya, ada pembimbingnya sehingga ya selalu dibimbing ya, selalu ketika kita belok ke kiri dibawa lagi lurus ke depan seperti itu. Ada yang membimbing. Tapi Mbak Rina itu luar biasa. Yang membimbing langsung adalah Tuhan Yesus ya Mbak. Saya memiliki kerinduan sendiri buat ke gereja. Iya. Sampai waktu kecil saya jalan kaki ke gereja sahabat untuk sekolah minggu. Dan saya bilang, Tuhan saya nggak punya uang buat kolekte. Tapi Tuhan tahu, karena Tuhan tahu hati saya. Dan saya juga belajar mengumpulkan uang jajan saya waktu SD 10 rupiah sehari dan 5 hari itu saya kumpulkan 50 rupiah. Nah itu yang saya berikan buat kolekte. Kalau punya ya kolekte, kalau nggak punya ya nggak kolekte. Tapi saya bilang sama Tuhan bahwa saya memberikan diri saya, hidup saya untuk Tuhan sampai kapan? Sampai seumur hidup saya. Ya ini yang menjadi komitmen seorang anak Tuhan yang benar kalau menurut aku. Ya jadi bukan asal-asalan tapi apa ya, pembinaan dari Tuhan kalau saya bilang ya, dibentuknya sedemikian rupa ya sehingga boleh menjadi suatu pribadi anak Tuhan yang luar biasa. Ya nggak mudah sih menemukan orang yang seperti Marina ini menurut aku, karena setiap orang itu perlu bimbingan memang. Maksudnya adalah orang yang menemani dia di dalam pertumbuhan iman rohaninya.
Tapi Mbak Rina benar-benar dari Tuhan sendiri teman-teman. Bagaimana dia berjuang, bagaimana dia berdoa kepada Tuhan sehingga di usia yang 16 tahun orang tuanya baru menerima dia menjadi pengikut Tuhan. Ini luar biasa, pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus ini luar biasa. Kita belajar dari Mbak Rina begitu luar biasa. Mbak Rina terima kasih banyak. Ini teman-teman di sana yang mendengar kesaksian ini bisa biar menjadi berkat ya Mbak Rina ya. Mungkin ini juga kalau Ya, Mbak apa nih? lihat waktu saya Dibaptis. jadi Ya. pendeta Christian Tarigan. Baptis dewasa ya? Iya, baptis dewasa. 25 Oktober 1987. Satu hari setelah ulang tahun saya nih. Iya. Amin. Ya, saya percaya dan yakin bahwa Mbak Rina itu dalam lindungan Tuhan sampai selama-lamanya karena Mbak Rina sudah menjadi pilihan Tuhan untuk menjadi anak-anaknya ya. Ya, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman semua yang mendengar. Saya percaya bahwa ini pasti jadi berkat sih Mbak Rina. Untuk aku juga saya merasa bahwa saya juga diberkati dengan kesaksiannya Mbak Rina. Terima kasih banyak Mbak Rina ya, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati Tetap Cilus. semangat. Amin. Terus Sukacita di dalam Tuhan ya. Terus disertai Tuhan juga. Amin. Iya. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Terima kasih teman-teman. Amin. Salam. Terima kasih Mbak Rina. Thank you.